Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu melawat menjamah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh tiada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, katakan takkan habis. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan waktu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah mendengarkan puji-pujian tadi, dan saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saatnya kami untuk menerima firman-Mu. Mari urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, ataupun mereka yang sedang mendengarkan atau melihat tayangan ini. Berkati kami semua Tuhan, supaya firman ini boleh berguna bagi kami, menjadi rema yang kami gunakan untuk kelangsungan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, kita sudah memuji-muji Tuhan, dan saatnya kita akan mengangkat satu firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 91. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul Tempat Perlindungan yang Aman. Tempat perlindungan yang aman. Saudara, Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Kita akan bacakan, tapi saya hanya akan membacakan untuk saudara, yaitu ayat yang mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekian jauh pembacaan kita. Saudara, Mazmur 91 ini merupakan pokok amanat yang menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya tempat perlindungan yang aman bagi kita adalah hanya di dalam Tuhan. Mazmur ini meyakinkan kita akan kasih dan pemeliharaan Allah yang begitu sempurna. Nah, di sini pemazmur melukiskan damai dan keamanan yang sempurna bagi orang-orang yang mau berlindung kepadanya. Saudara, kita diberanikan untuk tinggal di dalam Allah dalam cara yang baru dan tetap, agar kita jangan menyalahgunakan belas kasihannya dan kehilangan segala sesuatu. Nah, sekarang mari kita simak ayat demi ayat dari Mazmur 91 ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ayat ini berbicara tentang siapa pelindung kita. Siapa pelindung kita? Ayat 1 itu berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saudara, ada satu keunikan yang dalam menyebut nama Tuhan. Orang Israel tidak sembarangan menyebut nama Allah, karena nama Allah itu begitu suci. Jadi, orang Israel menggantikan nama Allah dengan nama yang lain sesuai dengan gelarnya untuk menghormati Allah. Mari kita perhatikan dalam ayat 1 ini ada kata yang maha tinggi. Nah, dalam bahasa aslinya itu disebut dengan El Elyon. El Elyon. El Elyon saja itu berarti Allah yang maha tinggi, dan dialah penguasa tertinggi di seluruh alam semesta. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada hal apapun yang mampu menandingi kekuatan Allah kita. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, kita patut bersyukur bahwa Allah El Elyon adalah Allah yang sangat berkuasa atas kehidupan seluruh umat manusia. Saya dan saudara sudah pasti aman karena kita berada di dalam lindungan dan kuasanya. Nah, yang berikut masih dalam ayat yang pertama, ada kata yang lain yaitu yang maha kuasa, pengganti nama Allah, gelar Allah disebut dengan yang maha kuasa. Nah, dalam bahasa aslinya itu disebut dengan El Shaddai. El Shaddai itu berarti Allah yang maha kuasa. Nama atau gelar ini dipakai sebanyak 48 kali di dalam Perjanjian Lama. Nama atau gelar ini menunjukkan bahwa satu-satunya penguasa jagat raya ini berada dalam tangannya saja. Nah, kekasih Tuhan dengan mengakui kehadiran dan membiarkan
tangan iman kita terus memegang tangannya yang berkuasa, kita dapat hidup dalam persekutuan dengan Dia sepanjang hari dan memiliki kuasanya untuk menguatkan kita dalam mengerjakan segala tugas-tugas kita. Sebagai contoh, mari kita melihat beberapa tokoh Alkitab yang mendapat perlindungan dari Allah. Saudara, begitu banyak tokoh-tokoh di dalam PL maupun di dalam Perjanjian Baru yang mendapat perlindungan dari Allah. Sebut saja contoh yang pertama, yaitu tentang Yusuf. Dikatakan Yusuf berhasil mendapat kedudukan tinggi dan terhormat karena perlindungan dan pertolongan dari Allah. Bisa saudara lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Saudara, melalui perjuangan yang berat dan yang panjang, Yusuf dijual menjadi budak, kemudian dipenjarakan, difitnah. Namun oleh perlindungan dan kemahakuasaan Allah, dikatakan Yusuf berhasil melewati semua itu, bahkan berhasil menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam penderitaan, mari kita tanamkan satu hal, yaitu jangan gampang kecewa dan mudah putus asa, tetapi pegang teguh janji Allah dengan iman yang teguh bahwa Dia pasti memberikan perlindungan dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Allah kita tidak pernah ingkar janji. Amin. Nah, kita sebut lagi tokoh yang kedua, yaitu tokoh yang tidak asing, yaitu Daud. Dikatakan bahwa Daud selalu mendapat kemenangan atas musuh-musuhnya. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-144 ayat 1 dan 2. Mungkin saudara bisa membaca sendiri. Nah, kekasih Tuhan, ini merupakan sebuah nyanyian syukur dari Raja Daud atas kebesaran dan perlindungan Tuhan dalam sepanjang hidupnya. Raja Daud dikatakan sangat yakin dan percaya bahwa Allah Yahweh adalah gunung batu yang kokoh, suatu tempat perlindungan yang paling aman, kubu pertahanan, perisai, dan penyelamat bagi Daud dan bagi bangsanya sendiri. Saudara, Allah adalah tempat berlindung yang paling aman. Itulah sebabnya Raja Daud sangat yakin dan tidak pernah ragu akan kasih dan perlindungan Allah. Daud merasakan itu dalam sepanjang hidupnya. Mulai dari awal hidupnya sebagai gembala domba ayahnya, Daud sudah mengenal baik siapa Allah yang dia sembah. Nah, berlanjut ketika Daud mengalahkan Goliat. Di situ kita melihat keperkasaan Daud menjadi semakin nyata di mata seluruh umat Israel. Namun, kemenangan itu tidak membuat Daud lupa kepada Allahnya. Justru Daud dikatakan semakin mencintai Allahnya, dan Daud semakin merendahkan dirinya di hadapan Allahnya, karena Daud tahu bahwa semua itu semata-mata karena perlindungan Allah El Shaddai. Nah, saudara, inilah yang menjadi titik rahasia mengapa Allah begitu mengasihi Daud. Saudara, kita sebagai umat Allah pada masa kini pun perlu belajar dari kesetiaan Raja Daud kepada Allahnya. Dan hal itu dapat kita wujudkan dalam setiap gerak langkah dan hidup kita di dalam melayani Tuhan dan sesama.
Lalu kemudian mari kita lihat di dalam ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, ayat-ayat ini sesungguhnya berbicara tentang providensia atau perlindungan Allah. Kita melihat ada 3 hal yang menjadi providensia Allah atau perlindungan Allah atas hidup manusia. Yang pertama, providensia Allah, kita dilepaskan. Mengapa kita perlu dilepaskan dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar, seperti yang kita telah lihat di dalam ayat ini? Saudara, penangkap burung itu dikatakan sangat cerdik. Dia tahu cara meletakkan umpan untuk mengelabui sang burung, sehingga dengan mudah ia dapat menangkapnya. Nah, sebetulnya siapa penangkap burung yang dimaksud? Kalau kita lihat beberapa tafsiran mengatakan bahwa penangkap burung itu adalah yang pertama, iblis. Dikatakan iblis adalah bapa penipu yang dapat memperdayai manusia. Saudara ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Bagaimana iblis memperdayai Hawa sehingga membujuknya dan memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah. Nah, dikatakan iblis sangat pandai melihat titik kelemahan manusia. Iblis sangat pandai melihat titik kelemahan saya dan saudara. Nah, saudara, disinilah kita perlu berhati-hati bahwa sesungguhnya kita perlu berlindung kepada Allah. Yang kedua, yang pertama tadi dikatakan bahwa penangkap burung itu ditafsirkan sebagai iblis. Yang kedua, penangkap burung itu juga bisa ditafsirkan sebagai keadaan insani. Contoh adalah hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, kemarahan, dan sebagainya yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam penderitaan. Bisa kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kekasih Tuhan, tetapi iblis tidak dapat menahan seseorang dalam jeratnya. Jika orang itu tahu atau jika orang itu mau dan selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan melepaskannya dan menyelamatkannya dari setiap orang yang mau berseru kepadanya. Tuhan akan memberi jalan keluar dari perangkap itu hanya bila kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah Allah El Shaddai yang sanggup melakukan segala perkara. Kemudian kita lihat beberapa hal yang penting di sini. Dikatakan penyakit sampar. Dikatakan baunya sangat busuk dan baunya sangat mematikan. Saudara masih ingat apa yang ditimpakan Tuhan kepada umat Israel karena pelanggaran Daud? Saudara bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, dikatakan ketika Raja Daud mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan menimpakan hukuman secara kolektif kepada seluruh bangsa Israel. Dan kalau kita lihat hukuman Tuhan ini sangat berat. Ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar itu. Nah, saudara, ingatlah, setiap pelanggaran itu pasti akan ada hukumannya dari Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan tidak atau Tuhan balas dendam kepada manusia. Tetapi katakan Tuhan mau mengajar anak-anaknya untuk belajar taat kepadanya. Kemudian kita melihat
providensia Allah yang berikutnya, perlindungan Allah yang berikutnya adalah bahwa kita akan selalu dikawal. Pemazmur ini memberitahukan bahwa Allah tidak akan mencegah kita untuk memasuki medan pertempuran hidup ini, dan juga tidak akan menahan kita dari menghadapi musuh dan bahaya-bahayanya. Ia ingin mempunyai anak-anak yang gagah, berani, dan dewasa. Allah telah berjanji bahwa Ia akan mengirimkan pertolongan dari surga untuk menjaga kita agar kita jangan jatuh. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Nah, Ia berjanji akan memberikan kekuatan baru untuk kita mampu melawan segala tantangan di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, saudara, adalah bahwa orang yang berlindung pada Tuhan akan selalu dilepaskan dari jerat musuh iblis. Kita akan selalu dilindungi dan akan selalu dikawal oleh Tuhan. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ayat ini sekali lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang janji-janji Allah bagi setiap hati yang melekat kepadanya. Janji-janji Allah bagi setiap hati yang melekat kepadanya. Ayat 14 tadi berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, dan sebagainya. Nah, saudara, ini merupakan ayat kunci. Kalau kita lihat bahwa ternyata ada janji Tuhan yang indah di balik hati yang melekat kepadanya. Bisa kita lihat, yang pertama dikatakan, aku akan meluputkannya. Ketika kita di dalam bahaya, misalkan ketika kita sedang berkendara, dikatakan Allah akan selalu meluputkan kita dari bahaya, kecelakaan. Kemudian dikatakan lagi, aku akan membentenginya. Saudara, ketika kita menghadapi musuh, maka Allah dikatakan akan menjadi benteng pertahanan kita. Kemudian dikatakan lagi, aku akan menjawabnya bila ia berseru kepadaku. Nah, saudara, ketika kita berdoa, maka Allah pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Lalu apa lagi? Dikatakan aku akan menyertainya. Saudara, di sini ketika kita menghadapi persoalan berat, mari percaya bahwa Allah pasti akan selalu menyertai kita. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan panjang umur dan dikenyangkan. Kita akan selalu dikenyangkan oleh Tuhan dan umur kita akan selalu diperpanjang oleh Tuhan. Dan yang berikut, aku akan menyelamatkannya. Dan itu sudah pasti, saudara, bahwa kita berada di dalam lindungan Allah, maka jaminan keselamatan itu sudah menjadi bagian dan milik kita. Dengan kata lain, kita akan mendapat perlindungan yang sempurna bila kita memiliki hati yang melekat kepadanya. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh hati yang melekat kepadanya? Yang pertama adalah kita selalu harus menyediakan waktu bagi Tuhan untuk bersekutu. Di dalam doa-doa kita
di dalam setiap ibadah kita dan persekutuan-persekutuan rohani yang lainnya. Kemudian, bagaimana kita untuk bisa melekat kepada Tuhan? Yaitu kita harus menyukai firman Allah atau menyukai firman Tuhan dan selalu rindu untuk merenungkan firman itu baik siang atau malam serta melakukannya. Kemudian, untuk menjadi kita bisa melekat kepada Yesus, poin yang berikut adalah taat dan setia. Taat dan setia pada setiap perintah Allah. Dan yang berikut, untuk kita bisa melekat kepadanya, dikatakan kita harus beriman tetap teguh. Surat Yakobus bilang, semua akan menjadi sia-sia tanpa iman. Nah saudara, hal-hal inilah yang bisa menjadikan kita untuk kita senantiasa bisa melekat kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu bagi Tuhan untuk bersekutu lewat doa dan ibadah kepadanya. Kita harus selalu suka akan firman Tuhan. Kita harus selalu taat terhadap setiap perintah yang diberikan. Dan paling penting, kita harus mempunyai iman yang teguh. Nah saudara, sebagai penutup ada ilustrasi, dikatakan seorang petani hendak membersihkan tanaman mangga yang ditumbuhi oleh banyak benalu. Nah, di dalam pohon mangga itu ada begitu banyak kelihatan tumbuhan benalu yang menghinggapinya. Nah, dikatakan petani itu membersihkan dengan telaten benalu-benalu yang ada di dalam melekat di atas pohon itu, atas pohon mangga itu. Kemudian dikatakan bahwa setahun kemudian pohon mangga itu dikatakan berbunga dan menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Bila hidup kita bersih dari benalu dosa, maka hidup kita akan menghasilkan spiritualitas atau kerohanian yang sehat. Lalu, ia akan bertumbuh dan berbuah lebat. Kerinduan kita akan Allah akan semakin meningkat. Kerinduan kita akan membaca firman Tuhan akan selalu meningkat. Sehingga kita semakin hari iman kita selalu makin bertumbuh dan kita senantiasa disegarkan oleh firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu pada saat ini. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa boleh taat, setia, dan selalu mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan semua itu, hati kami akan senantiasa melekat kepadamu. Dengan hati yang melekat kepadamu Tuhan, Engkau sendiri berjanji bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Engkau akan selalu memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, dan kami tidak perlu bimbang, karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa sebagai Allah pelindung kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan berita ini, dan biarlah mereka senantiasa boleh tetap berada di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, senantiasa rindu kepada Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.